Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Ayo dibuka suarane tok. Wingi sing ora ketok kok lho padahal. Oh ya. Sugeng pemanggihan malih wonten ing Podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Tentunya Kak. Hari ini piye? Bahagia banget orang. Hari ini dan ke depan kita pokoknya tidak hanya pandemen ketoprak. Kita akan menghadirkan tokoh-tokoh di luar ketoprak juga. Tentunya maestro yang ditunggu oleh netizen. Baik tari, dalang, terus jatilan, sinden, pawang, maestro maido tonggo ya kita. Sing ora mung siji, pawangudan. Ya, kali ini penting loh itu. Penting ya. Sekarang kan baru musim hujan. Ya. Dan pawang hujan itu tidak lepas dari sebuah pertunjukan biasanya. Dan itu kita udah punya. Si Pen Purwanto. Nah, itu kan pawang hujan. Ya. Ngomong-ngomong pawang hujan, apakah narasumber kita kali ini pawang hujan? Orang pawang hujan. Ning pawangnya cah cilik-cilik. Pawangnya cah cilik-cilik. Khususnya di tangan beliau. Di dunia tari ya. Nah, tentunya di dunia wayang puja. Kali ini kita bersama siapa, Kak? Kalau kondiangi, wah itu adalah Eyang Tuti Huhu. Untuk nama aslinya, monggo perkenalkan. Ojo tekan dong, ojo sampe ra ngerti dosenku biyen lho. Aku ya tau dadi siswane ya. Kandhani kok. Yang Tuti. Iya. Nggih. Berproses kalian anak-anak kecil tari sangat susah toh ini. Energi apa yang membuat yang Tuti bertahan sampai detik ini? Sabar. Energinya sabar. Sabar. Itu yang utama. Yeah. Dan yang menjadi penyemangat itu saya ingin kalau cah cilik iki iso joget. Dengar gamelan. Jadi tidak hanya yang tak jing disco ngoten nggih. Jadi saya sangat menghargai berusaha menarik perhatian anak kecil untuk mencintai tradisi kita. Padahal nek mulang cah cilik kuwi ngajari ditinggal Melayu. Guru-guru TK kaya to aku iki. Ben mulang TK pertama kali langsung bali nangis aku. Mereka ditinggal sama muridnya. Nah, sementara Eyang itu untuk treatmentnya seperti apa ya untuk menghadapi anak kecil yang mulai itu ada 2,5 tahun joget kuwi joget kepiye lho. Wayang bocah lho, wayang wong lho. Itu gimana treatmentnya yang? Ya jadi saya kalau melihat misalnya itu contohnya yang 2,5 tahun. Itu saya lihat ini anak ini kendel. Nah, ini juga pancingan seperti Adin. Mbak Adin kirim video. Wah, ini cah ini bakat. Jadi saya kebetulan punya feeling itu. Nah, itu. Jadi pertama itu saya feeling dulu. Iki iso iki bocah iki iso dadi. Gitu. Nah, ini mundur sebentar seperti waktu Mas Didik. Saya membuat Mas Didik menjadi Didik Nini Towo. Nah, sebelum Eyang itu bercerita tentang Mas Didik Nini Towo, bahwa dulu itu Eyang ini juga bertiga aja yang Untuk pertama kalinya grup itu adalah Eyang Tuti, lalu Mas Didik dan Pak Bambang. Pak Bambang Nini Towo namanya, Pak Bambang garwane Bu Ayin Itu pertama kali ceritanya gimana ya? Ini terus mundur ya, enggak apa ya. Atret dulu yang atret. Jadi pada tahun 74 Mas Didik itu masuk ke ASTI, dulu masih ASTI. Terus untuk tes mahasiswa yang ketawa, terus terang ya ini. Waktu itu saya sebagai penguji ya, sebagai paraga penguji, pada ketawa ya. Cah wedok kok calon baru itu kan harus memperagakan tarian. Syarat masuk sebagai mahasiswa ASTI itu harus menarikan suatu tarian praktek. Nah, Mas Didi itu kan sosok laki-laki, tapi tesnya itu dia tari manipuri, masih ingat betul. Jadi tesnya tari perempuan dan luas. Nah, itu banyak yang pemayun. Tapi justru saya melihat ini malah suatu kelebihan. Itu pertama. Nah, kemudian
Saya waktu tahun 73 kan menciptakan tari Nini Towo. Tahun 73 itu. Jadi sekarang usianya sudah 50 berapa? 52 tahun. Jadi Yang Nini Towo itu ya? iya, itu sudah tahun 73. Saya ciptakan 73. Mas Didi masuk, dulu penarinya hanya 2, sama saya dengan Mas Nadia itu berdua aja. Kemudian tahun 74 masuk Mas Didi itu, terus saya wah ini bisa dijadikan pawang ini. Nah itu terus tahun 74 Mas Didi masuk, terus tak jadikan penari Nini Towo. Oh, jadi bonekanya itu berarti ya? Enggak, pawangnya. Oh, pawangnya. Kalau Nini Towonya tetap Eyang tetap saya. Dulu masih langsing saya, jadi digendong saya pegangnya. Anak sekarang pentas ya aku disarat. Bu, untuk inspirasi tari Nini Towo itu inspirasinya dari mana? Itu dulu gini, saya dulu kan waktu mau sarjana muda ya itu kan harus membuat karya tari. Saya itu melihat karya tari itu kan mesti pada menari dengan wajah yang cantik, dengan tarian yang anu. Terus kalau saya begini caranya aku kalah saing ini. Wong rupa aku elek wong. Mesti padha-padha joget apik ya toh. Misalnya karonse ya mesti milih Mbak Harin toh, Mbak Harin arep joget apik aku. Misalnya loh gitu. Mboten misalnya niku tenan ya. Iya makanya. Tapi zaman sepenuh kan isih belum dereng napa-napa. Belum dibikin. Nah itu terus saya harus cari yang lain daripada yang lain. Tari humor itu belum ada ya? Belum ada waktu itu. Jadi makanya kalau Mas Didi pada tahun 94 karena dia berhasil, saya diberi award sebagai pelopor tari humor. Tahun 94. Jadi 10 tahun 20 tahun kemudian ya. Itu terus itu idenya itu. Jadi aku kudu cari yang unik. Kenapa pilihannya Nini Towo ya? Nah itu terus saya konsultasi dengan Bapak almarhum. Pak apa ya Pak? Oh ada itu gendengnya Narto Sabdo. Nini Towo. Gendengnya sudah ada. Jadi saya ini membuat Nini Towo itu rangsangnya dari musik yang sudah ada. Dan durasinya 6 menit, hanya 6 menit. Jadi saya rangsangnya dari itu, terus mendengarkan kata-katanya, terus iki ceritanya gini loh. Nah, waktu itu Nini Towo itu belum muncul. Jadi dolanan Nini Towo itu sudah hilang. Ada lagi kan baru tahun 80-an itu yang Bantul itu. Seni tradisi apa dolanan itu. Jadi waktu saya membuat ide itu sudah nggak ada yang apa dolanan itu. Nah kebetulan yang saya itu kan dari desa Godean ya, itu pernah memainkan Nini Towo. Jadi saya dengar ceritanya, yang cerita Nini Towo ini biar dolanan itu piye terus cerita. Nah itu jadi rangsangannya itu dari ceritanya Eyang. Kemudian saya padukan dengan kata-kata yang dia terus jadilah Nini Towo. Kalau Nini Towo itu sendiri berarti bentuknya adalah dolanan. Iya, dolanan tapi kalau zaman dulu itu bisa untuk menyembuhkan orang. Lebih ada sisi ritualnya ya. Jadi caranya sing lanang jalangkung ya. Kayak yang pas kita ke tempatnya Mas sapa kae? Cak Fendi itu ya? Itu kan juga Nini Towo kayaknya ya? Daerah Pundong. Yang sekarang masih lestari itu Gurdo. Iya. Pundong. Baru 80-an. Saya buat itu tahun 73. Jadi waktu itu enggak ada referensi melihat. Jadi hanya berdasarkan cerita. Atau justru malah sekarang kebalik kesenian yang ada di 80-an itu terinspirasi dari tari Nini Towo karyanya Yang Uti. Enggak tahu itu, enggak berani anu. Dan itu masih sampai sekarang masih lestari. Masih lestari. Anak-anak di Wayang Boja itu juga menarikan itu ya, nanti juga hafal semua. Jadi ini lagi anehnya yang Nini Towo ini dari tahun 73 sampai tahun 24. Nah, kemarin kan pentas Nini Towo kan 24 November kemarin. Itu tuh mesti tiap tahun itu mesti pentas.
saya nggak tahu entah itu gue perpisahan SD untuk ibu-ibu dokter misalnya itu pernah pentas juga. Jadi ini penarinya dari yang kecil sampai yang tua. Berarti tari menyeluruh. Tari menyeluruh. Jadi seluruh lapisan masyarakat ya, jadi bisa ditarikan segala usia. Itu pasti pentas saya yang mengatakan sampai tahun 24 ya, karena ini 25 belum pentas sampai itu pasti. Hanya nggak pentasnya pas Covid kemarin. Ini nuwun sewu yang sakderepun para pamirsa nika ngertos apa to Nini Tawa secara detail. Break rumiyin. Oke. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Yang masih di podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Nah, untuk para netizen yang belum like dan subscribe, jangan lupa ya, tinggal manul aja di situ ada tulisan subscribe dan juga jempol, boleh banget dinunul. Dan ya ada kolom-kolom komen, boleh banget di komen apa, tapi jangan komen harusnya diganti ya. Oke, soalnya itu berapa sih? Penting. Paham ya? Ben ngopo to, Dek, kok nunul-nunul? Ben Heru ra mlebu meneh. Sorry bro. Ya, dan tentunya kita masih bersama Eyang Tuti. Eyang Tuti, ya. Ini pokoknya menarik banget tentang Nini Tawa itu, karena kan selama ini kan orang ada ngerti toh sejarah Nini Tawa itu seperti apa. Penciptaan dan kreativitasnya seperti apa. Yang menyangka ndak, lalu akhirnya karya Nini Tawa itu menjadi sebuah karya yang melegenda. Ya, bahkan dipakai Mas Didi. Iya, nggak menyangka. Kok ya itu ya anehnya itu sampai saya ini kok tiap tahun kok mesti pentas. Nggak tahu untuk perpisahan TK, untuk inaugurasi kok dulu zaman dulu mahasiswa itu kalau inaugurasi UGM, UII, Atma Jaya itu sering pakai kita, kalau inaugurasi mesti manggil kita. Bahkan saya yakin kalau orang awam pasti tidak tahu penciptanya tari Nini Tawa itu, kecuali malah tahunya pasti Didik Nini Tawa kan yang melekat itu. Ya. Terus yang ikut latah enggak ngeklaim karya itu nggak bisa nuntut royalti. Ikhlas ya ya. Gini, jadi Mas Didi itu dia nggak lupa. Orang lali kulite. Ya, jadi kalau dia diwawancara, kalau dia mesti cerita bahwa tari ini ciptaannya saya. Dan itu sebuah apresiasi mahal ya ketika karya kita itu diakui ya yang ya. Iya. Karena diakoni toh. Iya, jadi dia mesti dalam wawancara kok di Nini Tawa mesti menyebut saya. Kalau untuk proses kreativitasnya ya, untuk menciptakan tari Nini Tawa ini apakah yang itu melewati laku kreatif lah. Apa ada segi magisnya? Itu wonten mboten yang alami. Karena ngeten ya, pada akhirnya kesenian Nini Tawa itu sendiri yang sekarang berkembang di daerah Bantul Dingkurudo itu bergesernya ke mistis, proses spiritual. Ada pengalaman spiritual atau enggak proses kreatif pada waktu itu ya? Enggak ya, saya enggak merasakan itu. Tapi justru waktu Pundong itu pentas di Taman Budaya. Nah itu saya merasakan loh iki abotenan itu. Energinya ada betul. Yang parade itu ya. Tapi kalau saya sendiri pas pentas itu padahal saya juga menggunakan itu, menggunakan anglo, pakai minyak, pakai itu. Jadi unsur mistisnya ada. Tapi aku lendati. Saya sendiri ini jujur ya, aku gaya Kak. Saya tuh punya pengalaman dengan Nini Tawa itu sendiri. Jadi waktu itu yang mengampu itu kan Dinas Pariwisata Bantul dan boneka peraga itu disimpan di garasi. Boneka itu wujud bonekanya. Wah itu geger. Setiap malam itu ada energi-energi yang selalu godong. Dan akhirnya saya punya inisiatif, ya nun saya bukan saya tidak mengerti karya orang, tapi boneka itu akhirnya dengan pertimbangan tertentu saya bakar. Karena sudah jahil, sudah jahil, eksistensinya luar biasa. Sampai saya bakar akhirnya, dan setelah dibakar ya aman-aman saja. Itu gitu. Saya benar-benar ngalami sendiri itu yang. Soalnya kalau yang ciptakan itu kan Nini Tawanya bukan boneka, tetapi penari. Jadi memang dimanusiakan dan nanti akan bergerak. Jadi anunya dari
dari gayung siwur tadi. Jadi saya ini pura-puranya jadi siwurnya. Jadi yang apa mengekspresikan orang, bukan boneka. Tapi dalam caranya sebetulnya ya ada ndongo, ada bendadi ya, terus kan ada dadinya, tapi kan yang dadi orangnya, bukan barang. Tapi kalau secara edukasi, tari Nini Towo itu sendiri sebenarnya berbicara tentang apa sih, yang maknanya? Kalau secara edukasi ya apa ya? Karena waktu itu saya anunya nggak sampai ke situ ya. Anunya humor. Purenya memang humor ya. Tentang komedi soalnya. Tentang komedi, jadi nggak anu ya, jadi humor. Jadi terus terang apa idenya itu humor. Ya. Tapi misalkan sekarang ini misalkan yang harus memilih siapa yang menjadi si penari Nini Towo itu. Ada spek khusus enggak? Iya. Syarat khusus enggak? Ya kalau syarat khususnya ya sing kira-kira dhek kendel dan mau dioreng-oreng mukanya. Karena biasanya kalau penari itu kalau dicoreng-coreng mukanya kan enggak apa? Kudu ayu ya. Ora rela gitu, kudu ayu. Kalau misalnya pas pentas misalnya di SD apa di anu, siapa yang mau anu? Kita tanya dulu. Nah, itu mau dijelek. Itu kan syaratnya itu. Karena biasanya penari itu jarang yang mau dijelekkan ya, mesti cantik-cantik. Le penting le mesti ki dudu aku. Karena dialek ya tetep ra iso. Tetep yo kowe ngerti aura dan inner beauty. Semono kan kandhe. Lho piye to? Kayak gue mengakui to. Iya ya. Nembang. Nah, nembang iki lho yang belum tahu lho yang. Wah, nembang menjiwai mergo kuwi ndredeg jane. Nah ngene Kak, yang menarik itu selain untuk bidang tari, yang ini Ben yo tahu ngetoprak lho. Pada zamannya ki yo ngetoprak lho yang iki kok. Nalika kembang sih mekrok-mekrok ya. Pokoknya apa wae tak lakoni. Mungkin bisa cerita pertama kali ngetoprak dulu yang. Waduh, aku sudah lupa itu. Tahun berapa ya itu. Dan dulu malah ini. Dulu kan musim dagelan Mataram ya. Malah saya sering pentas itu dulu saya di Semarang dengan Esti Pandowo ya. Garingnya Esti Pandowo itu kan sering dapat job dagelan Mataram. Nah itu aku itaranya jadi primadona. Rock Putri ya. Kayak dapat tapi kok. Nek terlepas dari basic lho nggih yang nggih. Asik ngetoprak napa nari? Terlepas dari basic lho nggih. Kalau saya ya maaf ya, kalau ketoprak itu saya lebih mudah karena saya ya isona, ya enggak pamer ya ini isona. Tapi enggak yang tempatnya pamer. Ini kita jadi mau pamer. Iya. Tempatnya pamer. Ya. Kalau di dalam wayang orang ya, saya kan dari kecil karena zaman SMP sudah apa pentas wayang orang ya, wayang orang putri mangan. Itu kan harus bisa onto-becono, bisa nembang, bisa joget, ya toh, bisa ngerti gending, ya. Nah kalau ketoprak kan nggak harus bisa nari, ya. Tapi kan dialog, aku iso, nembang iso, penjiwaan ya iso karena di dalam wayang orang itu kan ekspresinya kan macam-macam toh, tokoh Arjuna piye, tokoh Subodra piye. Dandan kulino gitu. Dandan kulino ya sudah. Jadi nah gitu. Jadi neng waktu Maragari teng ketoprak niku asing didapuk napa? Gecul napa rol napa? Malah rol ya Mas. Ora. Iya teh. Lah itu waktu ujiannya Mas Didi, anu kan kleting kuning edan toh. Aku dadi kleting kuning edan. Iya. Tapi kan terus mari dadi Sekartaji ya tetep aku. Jadi bar nyedan terus dandan Sekartaji ya tetep. Aku nek ngene iki wis kalah. Aku arep ngiteng karo awake aku. Wis tenan aku nek ngene wis jan.
sebelum kita ngiting bersama. Ono sing arep lewat. Ya ben lewat sih, oke. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Yang kosek. Kak. Heeh. Nek cerita babagan ketoprak, kuwi mengko gek zamane mbiyen eyang ngerol kira wis ketok banget to. Tekan saiki. Eyang itu seperti apa? Kombangane patermu ning kene meng njuk ndlosor atau wis kalah pamor, bali ngene tok kok meneh. Oke. Tapi aman ya. Iki oke DM sing masuk pengen mengupas tentang Didik, Didik. Tentang ini tawaknya. Karya ini tawak. Mengulang pertanyaan biar dipertebal ya yang ya. Awal dicipta sama Eyang memang humor ya. Meskipun perkembangannya menjadi mistis. Nah itu sebenarnya nopo kata lo yang. Ya jadi memang sebetulnya yang asli itu ya mistis, yang mistis ya? itu. Tapi saya tidak memistiskan. Menghadirkan yang mistis, angle lain hiburan itu. Jadi saya mengambil humornya. Humor medeni ya medeni humor. Jadi bukan jadi ada dadi terus pada lari dikejar-kejar. Tapi tadi dia yang bertanya yang sebenarnya Nini Towo itu seperti apa? Dan ritualnya itu seperti apa yang Nini Towo yang originalnya itu pakai jadi kalau originalnya ya menurut yang dulu ya. Kalau enggak yang di Bantul itu kan pakai ritual juga. Itu diarak dulu dari bonekanya itu dari siwur. Terus itu ngambil ke tetangga. Nggone rondo ning sing galak. Nyolong itu berarti nyolong ning sing galak. Saya galak iki saya dadi. Sopane pas nyolong ketemu kecekel lah. Berarti banget wah ya. Nggih, proses pembuatannya dari itu. Iya, terus di siwur, terus ditaleni, didandani, terus diarak ke kuburan. Diritualkan khusus. Ada tarian tembangnya tudul gua baca ngapa wis diarak ke kuburan. Nah, terus di Hewes mungkin dia terus dadi terus dia bisa dadi, nah itu bisa mengobati orang sakit bisa mendatangkan hujan. Nah, itu dulu. Tapi sebenarnya memang untuk kebutuhannya itu positif ya bukan positif. Kebutuhan yang negatif gitu. Misalnya tekan nomor metune piro ngono mboten ya. Enggak, ketane itu jalangkung ya. Nek nomor kuwi ranane jalangkung. Kan aku iki emang meluruskan ya. Bedanya apa? Dengan jalangkung apa? Nah, bedanya Nini dan jalangkung. Nek jalangkung sudah dikone nomor. Ora, visualnya beda. Pakai keranjang ya. Pakai Irus. Kalau jalangkung itu terus aku salis tau gawe jalangkung. Dikasih baju nggih. Terus dikalungi kunci. Dikalungi kunci. Mahrun tau toh. Terus irusnya itu terus dikasih ditaleni kapur. Kapur atau alat tulis nggih? Alat tulis. Jadi kalau ada yang bertanya, itu nanti jalangkungnya kak wis ndadi itu ya memang gimana? Kalau sudahan itu memang ya abot. Berat itu. Kelebon gitu loh. Jadi misalkan mau takon nomornya piro ketika dia registran itu kita tinggal nyodorkan papan tulis kuwi. Papan tulis terus dia nulis. Gitu. Berarti ya mau tanya kalau misalkan tanya ada kehilangan itu bisa juga? Bisa juga kalau jalangkung itu bisa loh. Bisa loh. Ya gari gua sing mlebu kuwi mantan reserse apa? Malingnya dhewe lah. Tapi secara visual beda kok jalangkung dengan itu ya. Kan hanya ujung kalau Nini Towo itu kan terus jadi orang-orangan perempuan ditandani. Kasih daun-daun besar. Kalau jalangkung itu hanya keranjang terus dikai irus. Jadi beda sekali. Terus sedikit untuk masalah dulu yang pas Yuri di Parade Tari itu kan garap Nini Towo aja. Itu ketika mersani pertunjukan itu dengan referensi yang ciptakan sendiri. Itu apakah ada kesinambungannya atau memang berbeda? Dari mungkin kalau dari segi humornya berbeda ya karena kan lebih ke humor. Tapi untuk segi garapannya terus konsep lah. Konsepnya garapannya itu sama nggak dengan
Ya beda, cuman ya itu ada dadinya itu kan yang saya buat dadinya itu. Itu memang ya dadi tenan. Memang ya harus ada ya di situ. Saya ya dadi itu. Tak ambil dadinya. Berarti memang sebuah garapan itu bisa tidak secara keseluruhan kita ambil, tapi bisa hanya satu sebagian saja. Jadi satu penawaran angle lah. betul. Saya menarik nih kok angle banget itu ramai loh. Yang menarik itu apa gitu mungkin bisa diambil. Nah. Yang selain Nini Tawong atau Nini Tawong itu tadi karya apa lagi yang sudah dicipta? Waduh. Ya. Enggak apa. Nganti sakelingan piro dhewe. Tapi yang paling menurut Eyang itu ikonik. Nah, yang ini cowok nek ikonik iki. Ya. Ada sambal kuning terus aku buat wayang orang itu untuk ujian S2 saya. Buat Anoman Mahavira itu tahun 2005. Itu saya sudah menggunakan teknologi media. Oh, multimedia. Jadi saya memang ya itu berangkatnya jadi band bocah cilik itu seneng pada seni tradisi khususnya wayang. Jadi waktu itu tahun 2005 loh Mas ya. Berarti sudah 20 tahun yang lalu. Ya, itu saya sudah itu. Jadi betul-betul kita membuat film dulu. Mungkin sekarang yang akan kita pentaskan di Mas ini juga begitu. Itu saya judulnya tontonan wayang orang untuk anak. Jadi di dalam satu adegan itu kita mengenalkan kan ada Doraemon, Doraemon. Itu kita sebut di situ. Jadi yang nonton itu seneng ya. Iya. Ternyata ada ya, dan kita mengenalkan Anoman itu ora kalah karo apa nek si Cina itu apa? Sungkokong. Anoman itu lebih sakti loh. Dari Spiderman apa Superman tuh lebih sakti karo kaca loh karo Superman. Kita itu punya semua. Kita punya Avenger Jawa. Bisa ada banget ekonomi jadi. Lho Robocop itu kan ya si Gatot Kaca kuwi to. Nah, ya jadi saya memang gitu dari dulu memang saya ingin menanamkan itu biar anak-anak kecil. Dan yang kemarin itu Eyang habis menggarap lintas generasinya ya. Wayang wong 3 generasi. Putu, anak, bapak nih. Nah itu semua tampil. Nah itu kenapa ya? Inspirasinya dari apa pada saat itu? Itu kan kita kerjasama dengan Ayodhya itu ya Mas Hendy kan dia dapat dapat funding ya kan terus menawarkan ke saya Mbak sudah dibuat buat itu 3 generasi. Karena kalau yang hanya yang tua-tua yang main itu sudah nggak menarik, ya toh? Terus nonton yang tua-tua tak, kan sudah menarik. Nah kita buat itu, jadi memang untuk nostalgia. Jadi kangen, reuni ya. Jadi judulnya itu wayang orang panggung, kangen wayang orang panggung. Jadi panggung itu karena panggung itu kan suatu tempat ya, suatu tempat pertunjukan. Jadi bukan gaya Jogja dan Solo, tapi ini gaya semua pertunjukan. Unsur-unsur kita masukkan. Tapi apakah di dunia tari itu ya masih ada bahasanya identitas iki gaya Jogja, gaya Solo itu masih kuat ya, Mas? Masih kuat. Termasuk di pedalangan juga gitu ya? Iya. Nek akhirnya semua itu bisa ngemik nek berbicara pertunjukan gitu. Iya, kalau sudah buat pertunjukan kita ya ini pertunjukan kok gitu ya. Pertunjukan. Dan juga lebih amannya itu memakainya wayang orang panggung. Iya. Jadi tidak terkungkung oleh satu gaya. Jadi luas gayanya lebih luas. Iya, kita bisa mengambilkan mana saja. Pokoknya dan judulnya kangen, jadi lama pertunjukan itu kan 3 jam itu. Tapi orang kangen kok kita tidak rasanya kangen. Sak rampungnya pentas kuwi. Sak karepmu wong kangen kok. Aja tekan role lho ya. Ora arep takon. Ini role. Liyane niku wonten mboten to ya? Mboten ya? Dulunya itu ya pas waktu ini yang sebelumnya itu kan tadinya bukan ini yang jadi role-nya. Nek terus niku jadi apa wingi? Dewi Citrawati. Nek niku kan dia. Terus mesti sowan. Kan saya ini ya. Dia harusnya saya apa? Kan tinggal yang mboten pun gantos mawon apa yang aku malah ngono ya. Wedi takut gak sumpah takut.
Neng masih ada cita-cita lagi untuk karya, untuk menciptakan sebuah karya lagi tidak yang? Iya, saya tetap ini. Terus Anak dan anak wis Oh. pokoknya saya pokoknya Ngopeni nek bocah. sing tuwa ki wis akeh sing ngopeni. Nggih. Bagaimana? Ya toh, yang muda wis Nggih. akeh sing ngajari. Nggih. Tapi kalau anak kecil sapa sing gelem ngajari cah cilik? Iya. Karena itu membutuhkan suatu Kesabaran Iya. yang kesabaran Oke, yang luar biasa. yang nyun paham itu nah wekdal iki jak parang cepet banget. Kata-kata hari ini ya yang. Oh, ya. Ya kata-kata hari ini bahwa kita harus tetap menjadi apa ya, gawang seni tradisional. Jadi jangan sampai kemasukan gol dari Budaya lain, budaya asing ya. lain. Yang penting itu pokoknya kita tetap harus menjaga gawang kita. gawang ya. kita. Orang. Aku. Heeh. Kabeh kuwi kuncine mung siji. Sabar. Nek kowe ora sabar, ya mengku kotor ajur. Ngono kae. Kowe, Dek. Kabeh kuwi nek maju-maju aku tak sik kiper. Aku tak back, Dek. Podcast, Pak. Obrolane Pandemen Ketoprak. Matur nuwun ya. Iya, matur nuwun nggih, sehat-sehat.